Video kali ini emas di harga 2.599, hampir mau retest 2.600 psikologi kinya. Jadi 2.600 sebagai resisten dan juga psikologi kinya ya. Kalau emas bisa breakout di atas 2.600, dia akan cari resisten selanjutnya. Jika masih bertahan di 2.600, ada potensi akan main di atas 2.600 jangka panjang ya. Semalam sempat dia udah ketemu lower low, habis sudah naik-naik sampai high-nya di sekitar 2625, udah 400 pip dan juga hampir mendekati trend line. Jadi setelah itu dia turun, artinya emas ini sudah ketemu yang namanya lower high, habis sudah turun ya, dan juga mendekati demand di sini. Jadi di sini saya lihat dia sudah rebreak, habis naik lagi, turun lagi, ini mau naik ke atas lagi ya. Jadi awalnya dari sini dia kasih tangan naik, ternyata gagal. Jadi dia mau turun pun gagal. Jadi emas lebih memilih tidak mau ke atas ataupun ke bawah, dia lebih ke kanan. Setelah itu ya coba kita tarik dulu ya. Kalau tarik begini, ini juga ada tanda-tanda dia ke kanan ya, kita lihat di sini. Oke, ini pas kali ya, ini titiknya pas kali ya. Ini tarik gini udah cocok ya. Ya sementara ambil gini. Oke, nah, dia ke kanan tapi agak naik dikit. Nah, di sini. Jadi kalau seandainya downtrend ini masih valid, nah, kalau mendekati di sini sehingga ada trend line ya, kalau dia sentuh tiba-tiba ke rejection, artinya downtrend masih kuat ya. Ya, sekarang saya lihat H1 hampa ini udah lumayan oversold ya. Jadi apakah ini dia mau koreksi ke atas ya, masih ada potensi. Cuman ya kalau mau buy agak swing atau intraday ini agak susah ya, karena semalam penutupannya masih tekanan sell masih kuat ya. Coba lihat lah ya, kalau seandainya malam ini didorong naik ke atas dan penutupannya lebih ke bullish ya, artinya big player sudah masuk buy ya. Alasan buy bisa aja ada dua faktor, mungkin newsnya terbaca bahwa impresinya ada potensi menuju ke bawah. Jadi akan dinarasi bahwa suku bunga kemungkinan besar akan diturunkan lagi ya, 2 kali jadi 3 kali ya. Biasa di Indonesia selalu begitu, akan didrama ya. Jadi nggak mungkin mereka akan fokus ya tahun depan 2 kali ya, 2 kali nggak mungkin ya. Semua itu juga tergantung data step by step. Jadi itu pun hanya sebatas ya memprediksi, jadi nggak ada jaminan masa yang akan datang akan ikuti 100%, nggak ada ya. Ya, lalu yang kedua, ini kan lumayan harga murah ya, jadi investor pasti akan masuk untuk sebagai safe haven ya. Karena Ukraina sama Rusia ya masih perang, dan juga Israel masih perang, jadi geopolitiknya masih akan terbawa emas sebagai safe haven ya. Lihatlah ya, jika momentumnya bearish daily lebih kuat ya, berarti akan turun lebih, akan terjadi downtrend lama ya, akan tekan saya akan kuat ya. Gak apa-apa kalau semakin dia turun bearish, turun, kalau seandainya dia akan nutup bullish di ini, saatnya untuk main swing ya. Jadi bisa aja kalau dia dalam 5 hari 10 hari dia merah-merah ya bearish, tiba-tiba dia nutup pola untuk bullish, tanda-tanda untuk koreksi ataupun naik, wah ini udah boleh ambil swing ya. TP nya bisa sampai 300 pip ke atas ya. Jadi dalam beberapa hari ini ya boleh hold the buy ya, tinggal tunggu kajian aja ya. Nanti yang penting santai aja ya. Oke, jadi untuk emas begini ya. Untuk selanjutnya Bitcoin ya, saya mau Bitcoin ini ya. Bitcoin ini penutupannya sudah bearish engulfing ya. Jadi tanda-tanda saya lihat bahwa
Bitcoin ini mau koreksi ya. Jadi bisa dilihat dia setelah breakout naik terus ya, breakout retest naik terus, dan terus ini dia mau koreksi ke bawah ya. Jadi kalau seandainya saya ambil dari high ke low nya di sini ya, dari sekitar 49.000 ya, Bitcoin sudah retest ya ke 95.838 sebagai ini. Kalau ini dia pecah ya, selanjutnya bisa ke 85.000 ya. Harga yang terbaik ini yang kuat, harga seimbang itu di 78.000 ya. Ini untuk koreksinya. Oke. Berdasarkan Fibonacci ya. Tapi sebelum turun, kalian bisa lihat di sini kan sempat beberapa kali diuji banyak ekor ya. Dan di sini juga ada support ya. Di sini ya, ambil di sini aja. Nah, di harga 92 juga bagus. Nah, ya. Ini area bisa untuk buy nih ya, untuk buy ini. Buy intraday ini sekarang ini domain jauh ya. Ini kan daily. Jadi kalau saya dia sentuh di sini ada potensial rejection ya. Ini juga. Ini ada persennya ya. Terus untuk apa? Untuk minyak ya. Minyak juga penutupannya bearish ya. Masih bearish ya, masih mau ke bawah ya. Jadi kalau saya lihat di awalnya ini yang merah ini downtrend sudah dimasuk kembali, ini ada hijau ya. Sekarang masih keadaan setengah-setengah. Jadi harga 60-an sebagai harga masih bisa bullish. Kalau saya jebol dari sini dan dia jebol sini artinya akan cari harganya lebih low ya, lower lagi ya. Di market para merah. Kalau untuk dolar, sementara saya lihat daily-nya masih bullish ya. Untuk dolar ini sementara masih bullish. Masih bullish. Penutupannya masih hijau ya. Lihat malam inilah, kalau malam ini dia bisa perubahan dia atau di manipulasi lagi, bisa-bisa aja ya. Ya, kalau saya ada perubahan penutupan ya saatnya perubahan entry di sini. Ya. Oke, kembali ke emas ya. Jadi emas dia tren besarnya ya, ini lumayan besar ya. Ini harga terbaik itu sebenarnya di sini ya, di 2475 ya, ada demand dan juga ada trend line ya. Dan juga tren besar masih banyak lagi ya. Saya nggak tahu ya kedepannya apakah harga emas bisa murah ya. Kalau saya lihat kecuali perangnya sudah selesai, nggak ada perang lagi, geopolitik nggak ada akan ikut campur lagi, sudah tenang-tenang aja, jadi hanya berdasarkan ekonomi mungkin bisa aja ya. Kalau saya perang masih terbayang-bayang ya, cepat atau lambat bisa aja langsung tiba-tiba terhantam ke atas, bisa aja ya, karena nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi dilihat ya, penutupannya masih belum ada yang kuat ya. Dialah hari ini kan dia sempat nutup ya, nutup hijau ya, sudah di break. Artinya bahwa emas ini dia di daily ini mau ke atas ya, lagi uji ke atas ya. Kalau saya uji ternyata resistennya sangat kuat, jadi bisa aja penutupan saja bisa merah ya. Kalau dia masih kuat, nutup masih hijau, artinya masih ada harapan mau uji ke atas ya. Karena emas ini masih ada safe haven ya, jadi perang geopolitiknya masih ada. Dan Rusia Ukraina sekarang makin memanas ya, jadi akan dinasti memicu perang dunia ketiga dan macam-macam lah intinya ya. Oke, sampai di sini yang saya bahas dan bye.